lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi Wasussanillah mu'alif hadal kitab wa sahbi hadhil wilayah Sallallahu lana wa lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa liwalidayya amin qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darin amin ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Halatul arabi utawi iki iku bab mertelake tingkahe wong Arab. Ai hadza utawi iki iku ya. Utawi iki iku. Dadi jenenge amil ibtidak maknawi. Halatul arabi utawi iki iku bab mertelake tingkahe wong Arab atau keadaannya orang Arab, kondisinya orang Arab qoblal islami sadurunge Islam. Jadi kondisi orang Arab sebelum Islam datang. Namanya adalah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti bodoh dalam bidang ekonomi, bukan berarti bodoh dalam bidang pembangunan, tetapi bodoh dalam bidang ketauhidan, bodoh dalam bidang ketuhanan. Jadi kata jahil itu bodoh dalam bidang ketuhanan. Kana ono sapa al Arab wong Arab iku qoblal islami sadurunge Islam iku musyrikina khabare kana duweni khabar kana kudu diwaca nasab alamat nasab nganggone apa? Nganggone ya. Kenapa ya? Karena musyrikin adalah jamak mudzakkar salim fi halatin nasbi, ketika mahal nasab maka alamatnya dengan ditambah ya sama nun, itu namanya adalah jamak mudzakkar. Wa madalla ala ma'nan kasir bisyadati wawi wa nuni fi halati raf'i wa bisyadati ya'i wa nuni fi halatayyin nasbi wal khafdi. Isim yang menunjukkan arti banyak dan akhirnya ditambah wawu nun ketika mahal rafa dan ditambah ya dan nun ketika mahal nasab dan jar. Maka karena menjadi khobarnya kana, sedangkan kana ngamale apa? Kana ngamale tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, ngrofaken isim kang asal mubtada lan nasabaken khobar kang asal khobare warfa bika isma wang sibil khobar. Ya, itu ngerti dari mulai diterapaken nahwune. Ya. Mana iku musyrikina padha musyrik kabeh ya buduna padha nyembah sapa Arab al asnama ing pira-pira berhala, jamae sonamun asnam jenenge jamak taksir ya, jamaknya sonamun asnamun jenenge jamak taksir. Kalau sonamun satu berhala, kalau asnamun beberapa berhala. Wa yuqaddisuna lan padha nucekaken sapa Arab. Wa yuqaddisuna lan padha nucekaken sapa Arab ha ing asnam. Jadi orang-orang Arab itu sebelum adanya Islam, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rasul, untuk meneruskan risalah, untuk menyebarkan agama Islam, ya, itu kondisinya adalah dalam keadaan musyrik,
mereka menyembah berhala dan juga mensucikan berhala. Yang menjadi sesembahannya adalah berhala. Yang dituhankan adalah berhala. Itu pada zaman ketika sebelum Islam itu datang, sebelum Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Keadaannya sungguh rusak, rusak dalam bidang ketauhidan, rusak dalam bidang kebiasaan, budaya yang terjadi di masyarakat sungguh sangat memilukan. Kenapa? Karena kalau punya anak perempuan itu malu, sehingga karena malu langsung dikubur hidup. Nah, jadi kudune wong wadon kudune bersyukur dengan adanya Islam, akhirnya perempuan diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya sehingga setara dengan lelaki, meskipun secara tugas tetap di bawahnya lelaki. Tapi alhamdulillah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar bukan sebagai barang dagangan ya, bukan barang dagangan lagi sudah, tetapi dihormati. Bahkan ada makalah mengatakan bahwa madrasatul ula, ibu adalah merupakan sekolah yang pertama liauladihinna, bagi anak-anaknya. Makanya seorang ibu itu walaupun katanya tugasnya adalah kasur, dapur, sumur, tapi harus punya pendidikan, harus menjadi ibu yang berkualitas. Kenapa? Karena ibu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak-anaknya. Kalau ibunya bodoh, nanti pendidikan yang pertama yang diberikan kepada anaknya kebodohan. Maka ibu walaupun tugasnya tadi di dapur, kasur, sumur, kudu cerdas, harus pintar. Rasulullah dididik oleh ibunya sampai usia 6 tahun. Ya benda? Ya, dengan 6 tahun itu dia bersama dengan ibunya, sangat luar biasa, sehingga menjadi seorang pemimpin dunia, pemimpin yang disegani oleh semua manusia, oleh semua makhluk. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang berhasil membawa peradaban manusia, membangun peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang, peradaban yang binuril Islam, dengan cahaya Islam. Jadi luar biasa, bisa membangun peradaban, membalikkan budaya yang tidak baik menjadi budaya yang baik, membalikkan dari orang yang tidak berakhlakul karimah menjadi orang yang punya akhlakul karimah, bahkan menjadi manusia yang menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi di mana sebelum Islam itu datang, maka masyarakat Arab itu semuanya dalam keadaan musyrik. Hanya 1-2 yang tidak musyrik, seperti kakeknya Rasulullah itu kan memang dijaga oleh Allah, ya, sehingga tidak musyrik, ya, dan seterusnya. Karena keluarganya Rasulullah dari mulai kakeknya, bapaknya, ibunya itu dijaga, tidak sampai melakukan perbuatan musyrik. Jadi supaya nasabnya Rasulullah itu benar-benar terjaga, jangan sampai rusak gara-gara melakukan kesyirikan atau kemusyrikan. Ya, dijaga. Beda dengan keluarga kita, tidak dijaga. Kadang-kadang malah jorak sisan, ya benda. Makanya kadang-kadang zaman sekarang itu banyak keluarga yang rusak, nasab yang rusak. Kenapa? Karena tidak kuat dengan godaan setan. Terutama pergaulan laki-laki dan perempuan tanpa mengenal batas, tanpa mengenal ajaran agama, ya, murni nafsu, sehingga terjadilah perzinahan. Nah, masya Allah, naudzubillah summa naudzu. Maka sampean kudune ngati-hati, ya,
Lawan kudune hati-hati dalam pergaulan, terutama dengan lawan jenis. Itu harus berhati. Ada kaidah, ada aturan ya berteman dengan seorang perempuan. Jangan sampai kemudian kita bebas bergaul dengan perempuan. Wa yadfinuna lan padha mendem sapa Arab banatihim ing pira-pira anak wadone Arab. Wa yadfinuna lan padha mendem sapa Arab banatihim wakanu lan ana sapa Arab iku yaktuluna padha mateni sapa Arab auladahum ing pira-pira anake Arab khaufan krana kuwatir minal ju'i saking ngorong saya ngelih minal ju'i saking ngelih wal faqri lan faqir khaufan krana wedi minal ju'i saking ngelih wal faqri lan faqir. Mereka hobinya apa? Membunuh anak-anaknya. Kenapa? Takut miskin, takut kelaparan. Ya, takut miskin. Ya, barangkali nanti anak saya kalau saya punya anak nanti dewasanya gimana, makannya apa, jadi apa, ya khawatir jadi apa. Nah, ini ternyata tidak cuma hanya terjadi pada zaman sebelum Rasulullah. Zaman sekarang juga banyak terjadi seperti itu. Banyak orang-orang tua yang khawatir bagaimana nasib anak saya, besok akan makan apa, akan jadi apa, ya Bunda. Itu sekarang banyak. Tidak cuma hanya pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga terjadi pada zaman sekarang, di mana kondisi manusia sekarang itu karena kondisi materialistik, hedonis dan konsumtif, sehingga lebih mendewa-dewakan harta, lebih mendewa-dewakan materi, seolah-olah bahwa materi itu adalah dapat mengantarkan kita hidup bahagia yang sebahagianya. Padahal tidak. Bahwa kebahagiaan itu terletak bagaimana kita mensyukur nikmat terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar kita itu bertakwa pada Allah. Ya. Itu seberapa besar takwa kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, maka kita akan dapat hidup bahagia. Karena bahagia itu terletak di dalam hati kita. Bahagia tidak diukur dari banyaknya harta. Tidak bisa diukur dengan banyaknya uang. Tidak bisa diukur dengan banyaknya mobil mewah, dengan rumah yang megah, tidak. Tapi bahagia kita adalah terletak di dalam hati kita. Seberapa iman kita pada Allah, seberapa rasa syukur kita terhadap pemberian Allah, baru kita akan merasa bahagia. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita syukuri maka akan terasa bahagia. Tapi sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak bersyukur, ya terus kurang, sehingga pikirannya orang tenang, ya Bunda. Itu. Jadi mereka membunuh anak-anaknya karena takut kelaparan dan takut miskin. Dan ternyata ini terjadi pada zaman sekarang. Wa yadfinuna lan padha mendem sapa Arab banatihim ing pira-pira anak wadone Arab. Wa hunna hale utawi banatihim iku hayyatun ise urip. Ya Allah, mereka membunuh, mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Hobinya kalau punya anak perempuan langsung dikubur secara hidup-hidup. Kenapa? Malu. Khasyatal ari, krana kuwatir wirang. Khasyatal ari, krana kuwatir wirang.
wal aibi lan celo. Dadi kuwatir, irang, isin, dia anak wadon, padahal ora kaya ngono. Ya. Itu zaman dahulu, zaman jahiliyah, kondisi di mana Rasulullah belum diangkat oleh Allah menjadi rasul. Makanya kan kemarin kita sudah belajar bahwa ketika Rasulullah itu di atas usia 35 tahun itu kan Rasulullah kan banyak menyendiri, banyak tafakur, banyak beribadah, memikirkan kondisi masyarakat pada saat itu yang sudah rusak. Ya. Bagaimana caranya memperbaiki, bagaimana caranya membangun peradaban yang lebih baik, bagaimana caranya mengubah kebudayaan yang tidak baik menjadi baik, bagaimana cara membimbing umat, menunjukkan umat supaya umat ini dapat berjalan pada jalan yang baik, sehingga banyak tafakur, banyak berpikir, bukan banyak tidur. Lagi-lagi tidur. Kiai iku aja kaken turu. Kon kiai kaken turu, maning-maning turu ngaji, turu nang sekolahan turu. Dolanan ya turu terus. Calon kiai iku juga kaken turu. Aja kaken turu. Banyak berpikir. Kenapa? Karena kalau tidur itu berarti pikirannya mati, tumpul, tidak berpikir. Tapi nek sampean ki melek, setidaknya pikiran kita masih jalan. Beda kalau sampean turu berarti pikirannya mandek, ya berkembang. Makanya jangan kebanyakan tidur, perbanyaklah jaga, perbanyaklah, jangan tidur melek. Tapi meleknya aja melek dolanan nyekel HP bae. Kalau melek dolanane HP. Tergoda dengan setan gepeng sing mikine kudune belajar tapi kan tergoda dengan setan gepeng. Jadi ini orang belajar. Inilah kan merusak ya. Merusak kalian tapi kalian enggak merasa bahwa kalian dirusak oleh setan gepeng. Karena setan gepeng itu tergantung siapa yang memegang. Kalau yang memegang kiai yang manfaat, gawe dakwah kaya kiai, gawe YouTubean, dakwah, gawe sing arane Facebookan untuk nilai dakwah syiar. Beda nih sing nyekel sampean nggo YouTubean orang jelas. Facebookan ya orang jelas. Ya apa ndak? Yang ndak jelas. Ya. Tapi kalau yang nyekel kiai, nyekel ustaz manfaat, musiar, dakwah, gawe ngaji daripada misalnya barangkali ada yang pengen ngaji tapi ndak sempat ke majelis, ndak sempat ke pondok, bisa lewat Facebook kan bisa. Ya apa ndak? Jadi sebetulnya Facebook itu sebetulnya adalah mempermudah kita mendekatkan jarak yang jauh, yang tadinya jaraknya jauh menjadi dekat dengan adanya Facebook, dengan adanya Twitter, dengan adanya YouTube. Cuman kebanyakan disalahgunakan. Jadi teknologi itu tergantung siapa yang menggunakan, siapa yang memegang. Kalian dikasih HP sebetulnya tidak masalah ketika kalian dapat menggunakan HP itu dengan baik. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan HP itu dengan baik, malah akan menjadi laknat. Bahkan menjadi kalian itu bodoh. Bodohnya kenapa? Anda suka belajar game-gamean, permainan yang tidak jelas. Sehingga pas sampean dadi ini bocah bodoh, arane sampean ditokoke HP tapi tidak ada manfaatnya. Makanya kalau kalian itu sebetulnya pengen tindak sini gampang kok. Ya, sampean kaya wingi sorof ya. Fa'ala yaqulu fa'lan sama apa-apa di depan HP di secara langsung. Ini kan bisa saja. Nama saya Muhammad Syukur. Saya akan menghafalkan ya nadoman sorof, yaitu
nasoro, langsung nasoro yang suruh nasron wa mangsoron wa nasron kan bisa. Wa nasoro fi'il madhi maknanya kan gampang ya. Sebenarnya itu gampang, cuman kita belum bisa memaksimalkan, belum bisa memfungsikan HP dengan cara yang baik. Masih kita memfungsikan HP dengan cara yang tidak baik, hal-hal yang tidak ada gunanya. Makanya jadi muspro tanpa guna. Regane larang-larang, dituku nganti kan juta-jutaan, tapi tidak ada manfaatnya. Coba, misalnya sasta, apal-apalan, sorop, tengah HP, di YouTube, dengan di depan kamera, depan, bicara langsung. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar ghairu mim, masdar mim, isim dhamir, isim fa'il, isim isyara, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alam. Terima kasih, salam. Mukrek, wes. Berikutnya apalan mata, mata ya mutu matan gol. Makasih, alhamdulillah. Berikutnya lagi, apalagi kan bisa ya. Sehingga apa? Nanti di dalam itu kan ada videonya. Kan juga lagi, salah tidak dicek lagi, salah seperti itu. Sebetulnya gampang, cuman kita yang tidak mau pinter sebetulnya. Kita masih apa? Masih mengikuti hawa nafsu kita. Maka gunakan teknologi dengan baik. Supaya apa? Supaya teknologi itu memberikan manfaat kepada kita, bukan memberikan madzarat, memberikan laknat. Paham? Itu. Jadi kondisi masyarakat pada waktu itu sebelum Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, itu masyarakat jahiliyah itu suka mengubur anak-anaknya yang perempuan dalam kondisi hidup-hidup. Kenapa dikubur? Khasyatal ari, karena takut apa? Takut malu, kewirangan. Wirangnya bahasa Indonesia apa wirangi? Wirangnya bahasa Indonesia apa wirangi? Malu ya. Sin, ini malu. Sini malu. Takut malu, takut dihina, takut dicaci maki karena punya anak perempuan. Tapi kalau punya anak laki-laki, wah bangga. Inilah saya punya anak laki bangga. Padahal anak itu sama saja titipan Allah. Laki-laki ya sama, perempuan ya sama. Laki-laki ya bakali oleh wong wadon. Wadon ya bakali oleh wong lanang, padha bae asline sama saja. Karena hidup ini adalah diciptakan oleh Allah itu saling berpasang maka sama saja. Perempuan ya sama, laki-laki ya sama-sama saling membutuhkan. Coba kalau adanya perempuan saja, tidak ada laki-laki, karena tidak kalian tidak ada. Atau sebaliknya, coba kalau adanya laki-laki saja, tidak ada perempuan, tidak ada kita. Kenapa? Karena kita itu ada di dunia ini karena adanya perbedaan. Jadi perbedaan bapak sama ibu. Beda enggak bapak sama ibu? Beda enggak? Beda ya? Iya, jadi kita itu lahir dari perbedaan. Kalau kita hanya ibu saja, tidak ada bapaknya, tidak mungkin. Pasti ada bapaknya. Jadi manusia itu lahir dari perbedaan ibu sama bapak. Paham? Jadi itulah kehidupan. Maka antara laki-laki dan perempuan sama saja. Ya, cuma hanya beda kelamin. Kelaminnya laki-laki sama perempuan, tapi sama-sama makhluknya Allah, sama-sama diperintah Allah untuk beribadah. Wa kanulan ana sapa arabiku mutanafirina padha perselisihan kabeh. Wa kanulan ana sapa wong Arab iku mutanafirina padha perselisihan kabeh, mutasyajirina
tur padha musuhan-musuhan kabeh. Jadi kondisinya masyarakat pada waktu itu suka berselisih dan suka bermusuh-musuhan. Senengnya perang. Siapa yang kuat dialah yang menang. Siapa yang punya kekuatan yang luar biasa, punya pengaruh yang hebat, dialah yang menang. Itu kondisi pada waktu itu. Jadi masih mengandalkan kekuatan, mengandalkan fisiknya, mengandalkan kekayaannya. Nah, sebetulnya kalau kita belajar sejarah seperti ini, sebetulnya ternyata juga terjadi pada zaman sekarang, di mana orang yang kaya itu pasti menang, ya. Orang kalau kaya itu uangnya banyak, wah luar biasa, ya Banda. Uangnya banyak, ya, rumahnya megah, punya jabatan, kalah kabeh, yang miskin minggir kabeh, masya Allah. Itu zaman sekarang, ya Banda. Ya tapi kalau nanti di akhirat ya beda lagi urusannya itu. Kalau di akhirat nanti hukum Allah yang akan berlaku, tidak lagi hukum dunia. Kalau hukum dunia itu bisa diotak-atik, bisa dimanipulasi, bisa ngapusi, bisa dihapusi, bisa. Hukum dunia sih. Kenapa? Karena sing gawe menungsa. Itu kalau sing gawe Gusti, lah sing gawe Gusti Allah tidak bisa dimanipulasi. Sing gawe menungsa bisa dimanipulasi gampang. Duitnya apa yang gede bayar sogok aman. Ya Banda. Itulah kenyataan yang terjadi di dunia itu. Kalau uangnya banyak itu jadi raja. Nah ini kondisi pada waktu itu sama dengan zaman sekarang. Itu suka berselisih dan suka permusuhan. Yuharibu merangi sapa ba'duhum sebagiane wong Arab badon ing sebagian kang weneh. Yuharibu merangi sapa ba'duhum sebagiane wong Arab badon ing sebagian kang weneh li auhal asbabi krana sepelene pira-pira sebab. Li auhal asbabi krana sepelene pira-pira sebab mereka saling berperang hanya karena sebab sepele. Karena masalah sepele, masalah ringan, masalah yang tidak begitu penting tapi menjadi masalah besar. Masalah kecil besarkan. Ya, ono salah soil langsung perang, langsung gelut. Di zaman saiki kayak bocah nom tawuran. Ya, hanya masalah cewek tawuran, hanya masalah nyek-nyekan tawuran. Nah, ini sama sebetulnya, berarti kita itu juga berarti mewarisi daripada kebiasaannya kaum jahiliyah, sama sebetulnya. Ya, maka kalian sebagai seorang santri jangan kemudian berperilaku seperti itu. Kalian harus menahan diri. Lebih baik kalian kalau misalnya ditantang mengalah saja, ya. Jangan kadiran langsung bergenggeng, malang kerik, gelut. Nah, yang iya kak, jebule kantong pisan glosor. Ndak? Iya kayak jago-jagoan jebule kantong pisan langsung glosor. Model apa? Ya, gayane ta iya yang preman-preman tatone merepel, barang kantong bisa nangis. Model apa? Karena preman cap apa ya? Preman apa? Preman cap banci apa ya? Ya Banda. Iya, ada preman cap ban. Iya, preman KW. Preman KW. Tatone ta merepel loh, antinya merepel. Barang kantong bisa glosor. Ya, kantong pisan dimulai nangis lah. Carane berarti preman di percuma tok. Ya, mulai zaman sekarang kita harus punya ilmu, ya, jangan
seperti orang-orang jahiliyah yang sukanya perang, sukanya menghina antara satu dengan yang lain hanya karena perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang remeh sehingga menimbulkan perang. Jangan membesar perkara kecil. Justru ketika ada masalah diselesaikan bagaimana cara solusinya dengan cara damai. Jangan kemudian menimbulkan pertumpahan darah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asilatun tawiki kuwana pira-pira pertanyaan. Jama'i soalun asilatun jenenge jamak taksir. Madza ing opo, madza ing opo kana ono, madza ing opo kana ono sapa al arab wong arab iku ya'buduna padha nyembah. Iku ya'buduna fi'il mudhari' bentuk berapa? Bentuk tiga. Ya'budu ya'budani ya'buduna, ta'budu ta'budani ya'budna, ta'budu ta'budani ta'buduna, ta'budina ta'budani ta'budna, a'buduna butuh ya. Ya itu berarti fi'il mudhari' bentuk yang ketiga, berarti kata gantinya adalah hum artinya apa? Mereka laki-laki. Seteliti mereka laki-laki ke fi'il mudhari' diawali dengan ya dan a yang tambah sama non. Berarti fi'il mudhari' bentuk ketiga kata gantinya adalah hum. Hum adalah artinya mudzakkar ghaib jamak. Ya kuwi lanang sing ora katon akeh. Arane mudzakkar ghaib tur jamak. Wong lanang sing ora katon yang tidak diajak bicara atau yang dibicarakan tapi banyak tuh. Qablal islami sadurunge Islam limadza krana apa kanu ana sapa Arab iku yaktuna padha mateni sapa wong Arab. Limadza krana apa kanu ana sapa Arab iku yaktuluna padha mateni sapa Arab auladahum ing pira-pira anake Arab. Kenapa mereka membunuh anak-anaknya? Tadi apa? Tadi takut takut lapar. Jadi perbedaannya zaman sekarang dengan zamannya para rasul itu. Ketika zamannya Rasul itu ketika orang tuanya mau meninggal dunia, ya Nabi Yakub itu ketika mau meninggal dunia itu anaknya dikumpulkan. Ketika sudah komut takut cita-citanya, ya abna'i wahai anak-anakku, madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kau sembah setelah saya meninggal dunia? Saya kira orang, madza ta'kuluna min ba'di? Apa yang kau makan sudah saya meninggal? Jadi zaman sekarang itu yang dikhawatirkan bukan masalah tauhidnya, tapi makannya bagaimana nanti anak saya. Kalau dulu tidak. Setelah saya meninggal, apa yang kau sembah, Pak? Ayo Mas, setelah saya meninggal dunia, setelah Bapak meninggal dunia, setelah Bapak tidak ada, apa yang kau sembah? Agamamu tetap Islam kah? Kenapa? Karena ini pengaruh. Orang tua meninggalkan anaknya dalam keadaan kafir kan bahaya. Ya Banda? Bahaya. Orang tua meninggalkan anaknya tidak sembahyang, bahaya. Anaknya dalam keadaan bodoh, itu bahaya juga. Luar biasa. Makanya cuman anak-anak orang tua sekarang itu karena nyonsew ya, karena memang sudah terkontaminasi, terkena penyakit materialistik dan hedonis. Yang lebih mengutamakan kenikmatan materi, kebahagiaan itu cukup dari berapa banyaknya materi yang dikuasai, yang dimiliki, sehingga apa? Mereka mengkhawatirkan besok anak saya mau makan apa, mau jadi apa, ya Banda. Padahal masalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wa ma min
dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Jamin rezekinya, jangan khawatir. Tugas kalian berusaha. Jadi tugasnya belajar. Sampai akhirnya nyambut gawe. Urusannya wong tua, paham? Sama bantu ya kena bantu oleh. Tapi tugasnya zaman ini belajar. Tapi walaupun belajar, jangan kemudian acuh tak acuh. Ana wong tua kangelan meneng bae aja. Berarti sampean ki berarti ora peka pikirane. Ana wong tua kangelan nyaponi ngisi wajah sampean mengenak-enakan monganya tungguan. Tapi berarti sampean kurang ajar bejugjeg. Nanti. Karena berarti tidak peka perasaannya, tidak peka pikirannya. Jadi pinter itu cumanya pinter secara intelektual, tapi juga emosionalnya. Sejauh mana pikiran kita peka terhadap lingkungan sosial, peka terhadap keluarga, peka terhadap teman. Ada teman yang kekurangan kita bantu. Jangan cuma hanya memikirkan dirinya sendiri berdasarkan kepentingan pribadi, jangan. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Wadza krono apa? Kanu ana sapa Arab iku yadfinuna padha mendem sapa Arab banatihim ing pira-pira anak wadone Arab. Hal kanu ana ta ana sapa Arab iku muttafiqina padha sepakat bersatu sapa Arab. Hal kanu ana ta ana sapa Arab iku muttafiqina padha sepakat sapa wong Arab. Al khulasatu utawi iku ana ringkesan sewiji. Kana ana sapa al Arab wong Arab qabla ya. Kana ana sapa al Arab wong Arab qabla bisatihi ing dalam sadurunge kautus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mutanabidina kana ana subhanar bu Arab qabla bisatihi ing dalam sadurunge kautus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku munabidina podo saling permusuhan. Iku munabidina podo saling permusuhan. Mukhtalifina tur podo persulayaan. Yadribu mukul sapa ba'duhum sebagiane Arab. Yadribu mukul sapa ba'dum sebagiane Arab. Rikoba ba'din ing gulune sebagian kang meneh. Ya Allah, saling menjatuhkan, saling menghina, saling mencaci maki, saling saling menggencet, saling menganiaya. Siapa yang kuat dia yang nah itu pada zaman itu Masya Allah. Wa kana la ana sapa aktaruhum, maka la ana apa aktaruhum luwi akeh-akeh Arab iku musyrikina padha musyrik kabeh. Iku musyrikina padha musyrik kabeh. Yaqtuluna tur padha mateni auladahum ing pira-pira anake Arab wa banatihim lan pira-pira anak wadone mereka membunuh anak-anaknya karena takut miskin, takut kelaparan, takut jadi apa? Nah, jadi apa sih? Rezeki pirang-pirang ya. Dalane rezeki ora kudu dadi pegawai. Paham? Dalane rezeki ora kudu dadi karyawan. Banyak jalan untuk mendapatkan rezeki Allah. Dagang bisa, jadi buruh bisa, jadi kuli bisa. Yang penting halalan thayyiban, yang penting halal. Ora kudu dadi wong. Oke. Yang penting halal.
Jangan malu jangan gengsi. Kalau kamu gengsi, makan tuh gengsi. Bahkan kamu tidak akan bisa membuat kamu kenyang, tidak. Ya, jangan gengsi. Allah alam bis.